A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Kemarin di 24 November kita bicara tentang si minoritas. Silakan dibuka resume yang kemarin. Segala sesuatu jika banyak itu pasti murah, illal adab, kecuali adab. Masya Allah, tabarakallah. Manusia itu hina tapi suka nantang. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Itu materi kita kemarin. Min nutfah. Min nutfah artinya setetes mani, keluarnya dari lubang kemaluan tapi tidak tahu malu. Ini membuat kita jadi punya reminder. Ini membuat kita jadi punya pengingat. Ini membuat kita jadi semakin tahu kenapa kita harus rendah hati, tahu kenapa kita harus respect sama orang, tahu kenapa kita harus tetap rendah hati walaupun sudah tinggi. Min nutfah, setetes mani yang kemana-mana bawa kotoran, ujung-ujungnya jadi bangkai. Min nutfah, dari setetes mani yang keluarnya dari lubang kemaluan dan masuk ke lubang kemaluan, ujung-ujungnya juga dia keluar lagi dari lubang kemaluan. Jadi keluar, masuk, keluar lagi. Masya Allah, nutfah. Kenapa Allah pakai istilah nutfah? Untuk ngasih tahu bahwasanya dia tuh dari sesuatu yang sangat hina. Fa'idha, kok tiba-tiba ndak nyangka, di luar prediksi, huwa khasimun mubin, dia termasuk orang-orang yang menjadi penantang yang nyata. Dan Allah sebutkan dengan sangat spesifik, yaitu insan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Muncullah pertanyaan di otak kita, kok bisa begitu? Ternyata wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa nasiya khalqah. Jadi memang Allah takdirkan, ya kan, orang-orang itu nasiya khalqah. Penyebab utamanya orang itu bisa seperti itu karena nasiya khalqah. Nasiya khalqah berarti lupa. Lupa apa? Lupa tentang bagaimana dia aslinya. Kulit lupa kacangnya. Ini yang saya belum sampaikan kemarin. Kulit lupa kacangnya. Wa nasiya khalqah, dia lupa dengan penciptaannya sehingga ya dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau sholat, dia tidak mau dengarkan nasihat, dia tidak mau kumpul sama orang-orang soleh. Kulit lupa kacangnya. Dan nanti ketika sampai malaikat maut datang, endingnya dia disolatkan. Karena sudah disuruh sholat berkali-kali tidak mempan, ya sudah, akhirnya dia pun pasti disolatkan. Kita semua pasti sholat kok. Kita semua pasti sholat. Kita semua pasti sholat. Ada yang sholat sendiri, ada yang disolatkan. Wa nasiya khalqah, padahal aslinya hina, cuma setetes mani, masuk dan keluar dari kemaluan, berasal dari kemaluan tapi tak punya malu. Itulah pembahasan kita kemarin di si minoritas.
Ya, maka teman-teman semua, di ayat 56, nah, kita bahas ya. Ini belum pernah saya bahas sepertinya. Ayat ini ayat lama, surat ke-40 Ghafir. Silakan teman-teman buka surat 40. Ayat ayat 56. Udah dapat? Bang Kakak, silakan buka surat 40 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum im fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang suka memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa bukti yang sampai pada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan atau kebesaran atau kesombongan, al-kibar. Fi sudurihim al-kibar. Fi sudurihim illa kibrun. Nah, itu kata kuncinya. Fi sudurihim illa kibrun. What is kibar? Kibar itu merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Kalau ujubun, sombong, ujub itu dia ngerasa baik tapi dia tidak merendahkan orang lain. Tapi kalau kibrun, dia merasa dirinya lebih baik dan dia menganggap orang lain lebih hina daripada dia. Oke. In fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi fasta'iz billah, minta perlindunganlah kepada Allah dari fitnah itu. Innahu huwas samiul basir. Nah, abang kakak ya bunda yang baik rahmati Allah, asbabun nuzul dari surat ini adalah diriwayatkan dari Abu Aliyah berkata, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Mereka berkata, Dajjal akan ada di kalangan kami akhir zaman. Selanjutnya mereka menganggap besar hal tersebut dan mengatakan ia akan melakukan tindakan begini-begini. Allah pun menurunkan firman-Nya, sesungguhnya orang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai pada mereka, yang ada dalam dada hanyalah keinginan akan kebesaran, sombong, yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Allah pun memerintahkan nabinya agar memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Beliau bersabda, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih agung dari penciptaan manusia. Beliau bersabda dari penciptaan Dajjal. Masya Allah. Jadi abang kakak masih nyambung tentang si minoritas kemarin. Ada kata kunci in fi sudurihim illa kibrun. Fi sudurihim illa kibr. Inilah yang membuat orang akhirnya Rasulullah SAW mengatakan definisi sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq menolak kebenaran, wa ghamtun nas meremehkan orang lain. Jadi ya usikum wa ya nafsi bitaqullah, saya pun jadi ngerenung juga untuk diri saya. Memang kita tidak boleh ngerasa diri kita lebih baik, karena sejatinya semua orang itu punya kelebihan. Fi sudurihim illa kibr. Di dalam dada mereka ada kesombongan. Maka fasta'iz billah. Ini abang kakak perintah untuk kita semuanya untuk banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Kadang-kadang ada obrolan-obrolan kita, ada omongan-omongan kita menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itulah definisi kibar. Nah, kata-kata al-kibru ini
Beda sama al-ujbu. Al-ujbu dia merasa dirinya lebih baik, tapi dia tidak merendahkan orang lain. Tapi kalau kibar, wah itu. Kalau al-kibar itu artinya merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Abang, kakak, ya, bunda yang rahmati Allah, ternyata ketika orang itu punya al-kibar, dia susah menerima ilmu, susah menerima kebenaran, dan udah pasti susah menerima hidayah. Innahu huwas sami'ul basir, innahu huwas sami'ul basir, innahu huwas sami'ul basir. Allah tuh maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya teman-teman, abang, kakak, bunda, ya apapun yang terlintas atau terucap dari lisan kita tuh, ya Allah mendengarnya gitu. Kadang-kadang mungkin kita bilang ini kita cuma bicara biasa, tapi sebenarnya kita sedang merendahkan orang lain. Ini juga nasihat buat saya juga gitu ya. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Jadi al-kibar ini diancam oleh baginda Rasulullah. Bahkan siapa yang punya setitik al-kibar dalam hatinya, maka tidak akan pernah mencium bau surga, tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena al-kibar itu hanya milik Allah. Nah, gimana kita meletakkan al-kibar? Kemarin saya sudah sampaikan, orang itu bisa punya al-kibru. Al-kibru, al-kibru, al-kibru itu bisa terjadi orang itu batarul haq, menolak kebenaran, dan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu karena hajia. Apa hajia? Satu, harta. Yang paling mudah sombong tuh abang kakak orang yang punya harta. Ingat ya, al-kibru sama dengan hajia. Apa rumusnya? Al-kibru sama dengan hajia. Hajia ini singkatan. Ha, harta. Korun, ya kan? Lihat itu dulu ada namanya Sa'labah. Waktu miskin baik, respect, hormat. Giliran punya uang lebih, lupa kawan, lupa istri. Merintis bisnis sama istri, giliran udah sukses, istri yang membersama yang ditinggalkan. Ini kalau saya buka ya ulang omongan ini, langsung semuanya curhat. Iya Ustaz, saya jadi single parent Ustaz dah. Nggak ada curhat-curhat hari Jumat ya. No curhat hari Jumat. Antum curhatnya di atas sejadah aja. Bukan cuma antum yang punya masalah di dunia ini. Makanya saya kasih pembahasannya. Kalau antum ngerasa kena, terasa, dah, nggak usah posting, nggak usah komen. Jangan tunjukkan kesusahan antum di hadapan manusia. Saya tahu banyak kakak-kakak yang membersamai SMK ini yang Allah takdirkan single parent. Dah, you are not alone. Kakak nggak sendirian. Nah ya, jadi begitu ngerintis bisnis sama istri yang halal, bareng-bareng sama-sama, begitu dapat harta, selingkuh. Dah, H, harta. 2, J, jabatan. Kalau antum mau lihat seseorang, ujian paling rendah, paling basic, ini level-level apa ya, level-level pemula, level kroco kalau istilah dulu. Kalau kami di Gontor tuh ada istilah kroco tuh level-level apa ya, pemula lah, pemula, anak baru. Itu pakai 2,
Satu, uji kejujurannya dengan uang. Yang kedua, uji attitude-nya, akhlaknya dengan jabatan. Waktu jadi kroco tuh ya sopan betul dia. Giliran jabat kita tole pun tak ada, ditolehnya pun tak ada. Level ecek-ecek. Jadi yang kedua, ujiannya tuh adalah ujian jabatan. Jadi kalau ada orang yang hari ini punya jabatan lalu mulai berubah ya kan, ya satu, salah kita berharap sama dia. Yang kedua, ya memang begitu SOP-nya. Kalau sudah kena jabatan mulai tumbang. Beda sama Nabi Yusuf, dapat jabatan itu justru malah bikin dia tambah baik. Tapi banyak kok orang-orang yang dikasih jabatan tetap tidak berubah gitu, rendah hati, low profile. Oke ya. Jabatan ini level pemula. Kalau sudah mulai masuk di expert, sudah agak tinggi kelasnya, nanti ujiannya beda lagi. Ujiannya yaitu ilmu. Ini kita masih bahas Al-Kibr ya, masih bahas surat ke kita bahas Quran surat 40 ayat 56. 40-56. Al-Kibru. Al-Kibru sudah mulai masuk ke level 3. Ini sudah mulai agak expert. Nah, ini orang-orang yang ya sudah mulai mendekat-dekat pada hijrah. Orang-orang middle up secara intelektual. Apa itu? Ilmu. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul ilmu baghyan bainahum. Orang tuh kata Allah tidak akan berdebat, tidak akan berselisih pendapat, tidak akan berantem kecuali kalau sudah punya ilmu. Nah, ini di Quran, bukan saya yang bilang. Kita buka Qurannya. Surat 3 ayat 19. Surat 3 ayat 19. Silakan dibuka. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyam bainahum. Ini penyakit anak murid, penyakit santri. Mulai pintar, mulai bisa ngajar, mulai punya jamaah, mulai punya follower, mulai punya subscriber. Orang yang pertama kali ngajarkan dia, ya dijelek-jelekkannya. Kaget Ustaz? Enggak, ini ujian level 3. Kibar juga, part of kibar. Allah bilang apa? Itu surat 3 ayat 19, coba buka. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ilmu itu yang bikin mereka akhirnya punya bagian. Punya dengki, punya hasad, punya dongkol, punya kesal, jelek-jelekkan orang dan seterusnya. Kenapa kok ngerasa bisa jelek-jelekkan? Ya karena tadi punya ilmu. 3:19 ini ngajarkan kita, teman-teman, abang kakak semuanya, kalau tak punya ilmu dia tidak akan sombong. Kalau tidak punya ilmu dia tidak akan banyak gaya. Gara-gara banyak ilmu itulah dia bergaya. Karena ngerasa sudah mampu. Karena ngerasa sudah mampu. Karena ngerasa sudah pintar. Nah, jadi 3:19 ini ujian level ketiga. Apa ada yang lebih parah Ustaz? Ada. Yang paling parah level keempat adalah karena amal soleh. Karena amal
Saya tidak tulis soleh. Orang bisa punya bagyun, orang bisa punya kibrun, itu gara-gara yang keempat, yaitu karena lebih taat. Orang ini tidak sholat duha, orang ini kok tidak pernah puasa sunnah, tidak kayak aku nih. Tuh, setannya masuknya di amal soleh, setan masuknya di pintu ilmu, setan masuknya di pintu amal. Kalau yang ecek-ecek kelas kroco tadi itu diujinya harta sama jabatan ya. Tiga sebenarnya level kroco nih, ya. Level kroco tuh ada 3 sebenarnya. Harta, jabatan, perempuan. Jadi level kroco tadi saya bilang ujian level dasar, level basic, itu ada yang kena di harta, ujian kejujurannya, ada yang kena di jabatan, ujian sikapnya, ada yang diuji dengan perempuan, tadi saya bilang ujian kesetiaan. Waktu ngerintis sama istrinya, sama-sama susah, giliran sukses istri ditinggalkan. Begitulah dunia nih, begitulah. Maka saya bilang jangan antum berharap sama manusia. Antum nikah sama laki-laki akhir zaman. Hai laki-laki, kau juga harus realistis. Kau nikah sama perempuan akhir zaman. Mau dia katanya sudah hafizoh ke apa, dia tetap manusia. Antum nikah sama manusia, dia punya lemah, dia punya aib, dia punya kekurangan. Makanya Allah bilang wala tansaul fadla bainakum. Istikharah minta sama Allah. Jangan tertipu sama penampilannya. Manusia. Selama antum nikah sama perempuan, begitulah dia. Selama antum nikah sama laki-laki, begitulah dia. Oke, clear ya? Dah. Nanti ada resumenya insyaallah. Dah. Saya mau bahas level yang tinggi. Orang itu sombong juga, punya kibar karena ilmu. Surat 3 ayat 19. Karena apa lagi? Karena amal. Amal soleh. Kalau konteks si iblis kan dia bilang ana khairun minhu, aku lebih baik. Lebih baik itu karena penciptaan. Tapi kita mau ambil dari Al-Kahfi aja. Dari Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 sampai 105. Coba Bang Kakak buka. Buka Al-Kahfi 1, tadi kita bacakan Al-Kahfi 03 18103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kita udah baca setiap hari Jumat. Bil akhsarina a'mala. KRI Trina boleh ditambah tuh ayatnya jadi 4056 319 ya kan? Kemudian tadi surat Quran, surat ini kalau yang tadi sombong karena jabatan tuh ya kayak Korun itu, innama utituhu ala ilmin indi, ini sama juga nih 78 2878 statementnya Korun surah Al-Qasas. Surah 878. Ya. Jadi karena ilmu itu
Karena ilmu itu dia gitu, dia sombong gara-gara ngerasa ilmu. Nah, yang mau kita bahas hari ini 18103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia pikir amal solehnya itu sudah bikin dia jadi baik. Dia pikir amal solehnya menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Justru gara-gara dia beramal itu dan dia tergelincir dan niatnya dan tidak benar, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini nih setiap Jumat, setiap minggu kita baca dan jadi reminder betapa banyak orang yang maghrur. Maghrur itu apa? Tertipu. Tertipu sama apa? Tertipu sama amal solehnya. Aku udah nyumbang ya guys, aku udah nyumbang. Nah, ini gimana kita menyembunyikan ini dalam diri kita? Maka tadi kembali lagi ke ayat pertama sekali tadi, fasta'idz billah. Harta, jabatan, perempuan, ya kan? Kemudian ilmu dan amal ini cuma satu obatnya kata Allah di surat 41 40 tadi, 40 ayat 56. Fasta'idz billah. Jadi intinya abang kakak ya bunda, di hari Jumat yang penuh berkah ini, saat ini kita sedang sama-sama menjaga hati kita juga. Jadi tidak ada yang lepas dari tangkapan iblis. Tidak ada yang lepas dari tangkapan syaitan. Maghrur, tertipu gara-gara amal solehnya. Dan ini semua teman-teman sementara, demi Allah sementara. Ada yang maksiatnya fisik, mabuk, minum, nipu, bunuh, berzina. Ada yang maksiatnya maksiat hati. Aku udah rajin kajian, orang-orang tuh kok susah sekali sih diajak bangun subuh, nggak istiqomah mereka. Kalimat-kalimat gitu tuh teman-teman. Kita maghrur, tertipu dengan amal soleh kita sendiri, dan kita pikir kita sudah benar, ternyata salah juga. Maka Allah dengan sangat gamblang menyampaikan fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Makanya kalau ketemu orang-orang soleh tuh, mereka selalu bilang dakwatukum lana, doakan kami. Jadi ada maksiat hati, ada maksiat mata, ada maksiat fisik. Dan orang-orang yang sudah hijrah tuh maksiatnya hatinya. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan maksiat-maksiat fisik, mabuk, berzina gitu. Tidak, dia takut sama Allah. Tapi iblis apa diam? Ya tidak mungkin, bodoh kalau iblisnya diam. Iblis akan terus. Apa obatnya? Fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah tuh maha melihat, maha mendengar juga. Jadi ketika kita merintih tuh, ya Allah takut saya, ya Allah takut saya nih jadi merasa lebih baik daripada si fulan. Tuh antum udah ngobati itu dengan berbagai macam ini, udah mengobati diri dengan berbagai macam pola. Begitu antum bilang saya tidak akan bermaksiat hati, nah Allah dengar, oh hambaku ini benar-benar pengen menjaga hatinya.
orang ini pengen benar-benar sungguh-sungguh, kata Allah, ya sudah, aku akan bantu dia. Apa wiridnya, apa zikirnya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz tolong ajarkan kami. Allah udah bilang tuh fasta'iz billah. Apa ucapannya? Ya sudah, di hari Jumat ini antum cuma baca satu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pendek, sederhana. Maka saya ngajarkan kan, biasakan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak itu. Nggak ada cara lain, dah minta pelindungan Allah yang suruh kok. Fasta'iz billah tuh. Jadi apa zikirmu, apa wiridmu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa wiridmu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa wiridmu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu mau ngomongkan orang, mau ngetik, mau gibah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah, tak jadi ngetik. Begitu mau ngajak orang bikin maksiat, kita yang provokasinya, baca kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak jadi kita baca. Enggak jadi kita. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu membuat hati kita jadi lebih lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu membuat kita akhirnya tidak jadi bikin maksiat-maksiat baru. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, tidur mungkin lebih baik. Urusan ibu-ibu. Maka saya udah bilang kan, nasihat untuk para perempuan. Ada perempuan di sini berapa orang? Perempuan kalau mau selamat, jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulut. Perempuan tuh itulah ujiannya tuh. 21.000 kata per hari. Ustadz, kalau tidak mampu baca Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir, boleh tidak? Boleh. Yang antum tidak boleh sering-sering baca itu surat tanah, surat tagihan utang itu. Bayar, baca aja. Jangan cuma dibaca aja. Oke? Fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Oke? Dah, itu dulu materi hari ini abang kakak ya bunda. Untuk perempuan, jaga mulut. Kakak-kakak yang sudah punya suami, baik-baik, kurang-kurangi ngomel-ngomel tuh. Tahu saya antum capek di rumah, antum lelah, tapi kurangi ngomel. Jangan-jangan suami tidak betah atau cari perempuan lain tuh. Dan dia pun sebenarnya cari perempuan lain tuh fata morgana juga gitu. Fata morgana cari perempuan lain tuh. Sebagaimana para perempuan juga, dia bukan cari sejadah, dia cari pundak laki-laki lain supaya bisa didengarkan curhatnya, kan gitu kan. Perempuan kan gitu. Dia ngerasa suami itu tidak perhatian, tidak care, akhirnya dia cari laki-laki lain untuk mendengarkan curhat dia. Itu buaya juga yang dengarkan curhat antum tuh. Antum tahu enggak? Janganlah polos-polos benar. Cantik-cantik kok bodoh. Ya. Jaga mulut perempuan. Curhat-curhat enggak penting tuh, buang. Laki-laki juga sama. Jaga matamu. Udah, istrimu itu udah yang paling cantik, poles dia, modif gitu, kasih aksesoris, modif, ya kan, macam motor ya, dimodif, kasih aksesoris, cantik dia, senang-senangkan hatinya. Kan tadi tuh perempuan-perempuan kan berharap, oh suami aku ini tidak perhatian, suami saya tidak pernah mau dengarkan cerita. Akhirnya cari laki-laki lain. Itu modus. Awal-awal lah kau didengarkannya, awal-awal kau iya-iyakannya. Begitu dah dipakai badanmu, begitu dah kau udah ditiduri dia, udah hamil kau, baru tahu, nangis. Saat marah gendal, ingunya permen ya. Paham ya kakak-kakak, abang-abang? Sering saya dengar tuh masalah-masalah rumah tangga tuh. Suaminya tuh ndak perhatian katanya. Suaminya ndak mau dengarkan curhatnya. Ngobrol pilotok, ndak mau dengar ngobrol. Kau berharap sama manusia. Akhirnya mulai cari pelampiasan. Awalnya DM-an. Laki-lakinya buaya juga.
Dia cuma mau badanmu, dia cuma mau tubuhmu, dia mau menyetubuhimu. Kasar dah saya ngomong nih. Makanya antum cantik-cantik, jangan bodoh. Begitu hamil kau nangis. Namanya hamil tuh mana bisa sekali dua kali. Ini saya ngomong udah nggak ada ya, paham ya kita perempuan ya. Dia laki-laki halal, pasangan halalmu masih halal dia. Nah, jaga baik-baik. Kecuali sudah cerai ya, beda cerita. Perempuan jaga mulut. Laki-laki jaga juga matamu. Buka-buka akun, buka-buka Instagram. Ya kan? Buka-buka konten-konten porno. Saya udah nggak ada sensor-sensor dah nih. Masa tak paham lagi? Kadang-kadang orang-orang nih dikasih sindiran-sindiran gitu nggak paham-paham. Tumpah-tumpah dah saya ngomong. Paham ya? Kakak-kakak, minta jauhkan. Ibadah paling panjang tuh rumah tangga. Saya tidak terima curhat online kayak gini. Tidak terima juga curhat-curhat. Antum nangis di atas sejadah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar. Antum curhatlah. Curhatlah sama Allah di atas sejadah. Oke? Dah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Memang tajam yang pagi ini. Langsung kena sasaran. Nah, kalau tidak siap dengar ya matikan gitu ya. Yang perempuan jangan mudah-mudah tertipu sama rayuan laki-laki. Kita pindah dari mulut harimau ke mulut singa. Sama aja. Oke? Begitu juga kalian perempuan. Laki-laki. Kalian pikir, oh istri aku ini tidak paham, istri aku ini tidak ngerti, istri aku ini tidak menghargai aku sebagai suami. Cari dia perempuan di luar. Meramput. Perempuan di luar tuh sama gak? Abis ATM-mu, abis ditinggalkan kau. Kau pun ganteng-ganteng, jangan bodoh. Oi, laki-laki, bang. Ya, kasar dah saya ngomong nih, keras dah ngomong. Masih tak paham-paham gak? Hei laki-laki, mana laki-laki? Jaga matamu. Oke? Kau pun ganteng-ganteng, jangan bodoh juga. Perempuan-perempuan itu nipu kau juga. Memang istrimu banyak kekurangan yang sah, tapi dia nengok kau udah sukses sekarang, kau udah kaya. Ya, kau udah berhasil, kau udah buka cabang, kau udah sukses ini. Nah, begitu kau mulai naik, diambil duitmu. Beli ini dong bang, beli ini dong bang. Nah, minta make up, minta ini. Kita mau tutup. Ya, dah, gitu ya bang kakak ya. Jazakumullah khair. Nggak tahu antum dapat apa pagi ini, tapi itu yang pengen saya sampaikan. Keras-keras, pedas-pedas. Sayang-sayang sama istri yang halal sekarang. Sayang-sayang sama suami yang halal sekarang. Baik-baik sama mereka. Layan mereka. Terbuka pintu rezekimu. Ya, jangan nak gatal. Jadi laki-laki jangan gatal, jadi perempuan pun jangan gatal. Kiai bukan arogan ya jamaah. Dah, gitu ya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz Adia lanjutkan. Mempertegas tadi baik-baik. Nah, contoh tuh Ustaz Adia tuh sama istrinya tuh, insyaallah beliau tuh sayang sama istrinya. FIVVT pipit. Nah, gitu ya. Nah, silakan Ustaz Adia lanjutkan. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.